Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mari sebelum kita melanjutkan kajian pada kesempatan kali ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua pada saat ini masih senantiasa dilimpah rahmat, diberi belas kasihan oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah. Kita masih diberi sehat jasmani dan sehat rohani, walaupun dalam kesempatan yang berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Kita masih bisa melaksanakan kegiatan halal bihalal, walaupun halal bihalal kali ini beda dengan halal bihalal pada tahun sebelumnya. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu, bertatap muka, walaupun tatap muka yang kita lakukan pada tahun ini juga beda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Ya, ini semua karena memang kondisi keadaan baru seperti ini. Kita bersama-sama baru dihebohkan dengan adanya virus COVID-19, sehingga merubah seluruh tatanan sosial yang semulanya mapan. Kita buat sebuah tradisi, kemudian harus dirubah total dengan adanya virus tersebut. Biasanya kita berjumpa makan bareng halal bihalal dengan mengadakan pertemuan. Sekarang halal bihalal harus menggunakan sistem yang seperti ini. Upacara kalau dulu rame-rame kita bisa bersama-sama di lapangan, sekarang upacara juga sudah cukup menggunakan virtual yang seperti itu. Ya, namun kembali, apapun keadaannya, apapun tata caranya, kita harus tetap kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi sehat jasmani kita. Betapa banyak orang yang saat ini sudah tidak bisa melakukan seperti apa yang kita lakukan. Dan alhamdulillah, terutama kita masih diberi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan menghadapi masalah ini kita ringan. Kita tahu semuanya itu sudah tinakdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keimanan kita menghadapi suatu perkara itu kita tidak begitu pusing-pusing. Kita tidak panik. Karena kita sudah tahu semuanya tidak akan pernah terjadi kecuali hal itu sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan saya untuk saudara-saudara saya di dalam menghadapi pandemi virus corona ini, kembalilah kita kepada ajaran yang telah kita yakini, kembali kita kepada keimanan yang sudah tertanam di hati kita, bahwa ini semua sudah menjadi qadha qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali saya peringatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Satu yang kita yakini, bahwa kita tidak perlu takut dengan yang namanya sebuah kematian. Karena sebuah kematian itu pasti dirasakan oleh setiap orang, setiap makhluk yang di situ mengalami sebuah kehidupan. Jadi kalau kita orang beriman kan tidak takut lagi dengan yang namanya kematian. Wong kematian itu suatu hal yang pasti. Bahkan di dalam ayat lain Allah menyampaikan
Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Aynama takunu, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, pasti kematian akan menemui kepada kalian semua. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kalian semua itu berada di buruj, di sebuah tempat aman. Buruj niku manemu ya kotak napa benteng, sebagai tempat perlindungan, musayyadah yang kokoh. Jadi tetap akan menemukan sebuah kematian, atau kematian pasti akan menemukan kalian. Ini menambah keyakinan pada kita bahwa dimanapun kita berada, dalam fasilitas apapun kita, menjaga perlindungan seperti apapun kita tetap akan dijumpai dengan yang namanya kematian. Tapi kita juga diamankan atau kita diyakinkan oleh Allah agar kita ini tidak takut dengan sebuah kematian, bahwa Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, setiap masyarakat itu ada ajalnya, ada batas waktunya. Nah, carane wong urip niku mesti ana waktune kapan dhek urip, kapan dhewekne mati. Niku mesti. Bahkan nunggone siklus ekonomi ini menungso niku kapan dia menjadi orang kaya dan kapan dia akan miskin lagi, kalau memang dipaskan miskin, itu pun ada. Jadi semuanya itu berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa ajaluhum, ketika batas waktunya itu sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka mereka tidak akan bisa minta mundur satu waktu pun, 1 jam pun, 1 menit pun, wala yastaqdimun. Tapi sebaliknya, kalau mereka itu waktunya belum datang, maka mereka juga tidak bisa minta mati terlebih dahulu. Nah, dasar-dasar itu menambah keyakinan pada kita bahwa yang kita lakukan semuanya, protokol kesehatan itu memang harus kita lakukan, tapi pada dasarnya semuanya itu tidak lepas dari apa yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Berhubung takdir itu sebuah misteri, kita juga tidak tahu bagaimana nasib kita di hari esok. Kita tidak pernah tahu apakah kapan usia kita itu berakhir, apakah sampai berapa umur kita itu tidak pernah tahu. Ya, manusia diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kasab. Kasab itu adalah berikhtiar, berusaha sesuai dengan apa yang dihadapinya. Jadi, dan semuanya itu nanti dikategorikan dalam amalan solehan, dalam amal yang soleh. Contohnya apa? Contohnya kalau jenengan itu kok sekarang tidak punya uang, jenengan diharuskan untuk bekerja mencari uang, karena uang itu sebuah kebutuhan misalkan buat jenengan. Kalau jenengan itu saat ini sakit misalkan, maka jenengan harus berusaha mencari obat daripada penyakit itu. Sembuh dan tidaknya, berhasil dan tidaknya, itu sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita pun tak pernah sia-sia, karena itu dicatat sebagai amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saat ini ada pandemi, maka usaha kita adalah untuk menyikapi pandemi ini, ya protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh tim-tim kesehatan. Minimalnya ada 5M ini harus kita jaga. Yang pertama, kalau kita harus pakai masker, ya pakai masker. Kalau keluar rumah, terutama kalau di rumah sudah steril semua, dianggap yakin, ya sudah kembali ke keluarganya. Yang kedua, harus menjaga jarak. Ini antisipasi agar siapa tahu orang yang ada di sekitar kita itu yang terkena. Atau mungkin kita yang terkena tapi kita tidak tahu, agar tidak mencelakai kepada orang yang ada di sekitar kita. Ya, kemudian mencuci tangan. Ini kalau di dalam anjurannya itu nomor 1, cuci tangan. Kemudian memakai masker. Kemudian menjaga jarak.
Nah, kemudian mengurangi atau menjauhi kerumunan. Ya, saiki mulane ngajine ra iso kumpul-kumpul. Ya, karena nak ngaji bareng-bareng kumpul iku dadi kerumunan. Ngajine yo ngene iki sedelok-sedelok lewat virtual seperti ini. Kemudian mengurangi mobilisasi. Aja gawe acara-acara sing nang kono iku ndadekke wong do padha kumpul. Ya, ini untuk kali ini mari kita tertib, kita bersemangat, kita yakin akan takdir Allah dengan usaha-usaha kita. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.